Ya, pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Philip Webinar edisi hari Kamis tanggal 6 Juli 2017. Bersama saya Aditya Nugroho di sini dan rekan saya. Ya, saya Adi Mulia. Selamat pagi. Pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Terima kasih Pak Robert atas konfirmasinya. Kita akan langsung mulai saja ya Pak Jasa ya. Ya, baik. Untuk pertama di awal dari Pak Jasa untuk market drivernya seperti apa hari ini kira-kira? IHSG masih bearish ya kita perkirakan untuk hari ini di support level 5770, sementara resistance level berada pada 5.902 ya. Ini kayaknya makin kecil memang level psikologis 5.900 ya. Market drivernya untuk hari ini memang indeks saham regional dibuka beragam ya atau mix dengan kecenderungan sideways atau datar-datar saja. Ini karena ada beberapa peristiwa. Yang pertama adalah rilis data FOMC minutes atau notulen rapat dari The Fed pada bulan Juni lalu yang memperlihatkan bahwa adanya kekhawatiran dari sejumlah petinggi The Fed bahwa kebijakan moneter yang longgar ini telah berdampak pada stabilitas pasar finansial dan ekonomi Amerika. Sejak The Fed naikkan suku bunga, yield obligasinya malah turun gitu kan. Sementara pasar saham malah bullish gitu. Jadi Dow Jones naik segala macam. Jadi mereka agak bingung kok bisa begitu. Kan ini kan diketatin gitu kan. Harusnya kan malah thriving ya. Iya, malah pasarnya malah booming gitu ya. Mereka juga bingung kok bisa begitu gitu. Selain itu juga terlihat tidak adanya konsensus ya mengenai kapan perampingan neraca keuangan The Fed ini. Ada yang bilang September, ada yang bilang sesudah Oktober gitu. Jadi belum pasti juga gitu kapan akan dimulai. Tapi yang jelas tahun ini sih harus sudah dilakukan. Selain itu juga The Fed terlihat memang tidak terlalu takut ya dengan perlambatan laju inflasi beberapa bulan terakhir ini, sehingga memang diperkirakan mereka masih akan terus menaikkan kembali suku bunga acuan di akhir tahun ini. Selain dari The Fed juga hari ini juga akan rilis notulen rapat dari Bank Sentral Eropa. Investor akan menelaah laporan ini untuk mencari sinyal kapan ECB akan mulai itu, baru akan mulai mengetatkan kebijakan moneternya. Dan yang terakhir adalah rilis data penting pasar ketenagakerjaan Amerika Serikat, yaitu ADP Employment Report pada hari Kamis waktu Amerika tentunya, dan juga non-farm payrolls pada hari Jumat waktu Amerika. Data-data ini untuk bulan Juni. Juni kemarin ya. Iya. Kalau kita lihat juga sebenarnya dari Eropa dan Amerika sendiri sudah pulih. Kalau lihat dari PMI manufacturing Pak dari Eropa sempat di level 30-an atau 28 kemarin, sekarang sudah di 50-an, bahkan Eropa tuh average 57 untuk PMI manufacturing. Jadi sudah pulih sisi manufaktur mereka, dipimpin oleh Jerman. Ya, ini mudah-mudahan imbasnya kalau Eropa sudah pulih akan ke-take off dan ujungnya juga ke Indonesia. Kalau sekarang memang kita kemarin sluggish karena pengaruh bulan Juni, ada bulan puasa dan lebaran libur panjang, jadi mungkin akan agak tertahan. Bulan Juli mudah-mudahan bisa kembali kickstart. Nah, kalau lihat dari komoditas juga yang menarik, ada harga minyak yang kembali terkoreksi cukup dalam Pak Jasa ya, di 4%-an ya. Mungkin ini koreksi teknikal dari sisi harga minyaknya sendiri. Kalau dari supply and demand masih ribut antara OPEC dan non-OPEC mengenai pembatasan produksinya ya. Sebenarnya untuk batu bara sendiri juga masih naik ke level $80. Kalau lihat kemarin harga saham-saham batu bara pada pagi hari sempat dibuka menguat, namun akhir hari ditutup melemah karena memang pasarnya secara keseluruhan belum mendukung. Kalau di sini kita lihat, kita rekomen agak bearish hari ini. Sekarang kita lihat ke teknikalnya. Nah, untuk teknikalnya IHSG sendiri memang masih ada peluang lanjut pelemahan hari ini. Namun kalau kita zoom sedikit, ini tepat di support pertama ya, MA9 harinya. Dan ada peluang sebenarnya technical rebound dalam 1-2 hari ke depan. Mungkin ketika
IHSG sudah menyentuh di support MA20 di kisaran 5760-nya. Jadi kalau seandainya hari ini pun pagi gap down dibuka di bawah dan sempat ke bawah ke level 5760, mungkin bisa coba untuk trading ya, tidak untuk di hold. Boleh coba trading buy ketika IHSG sampai di level 5760. Nah, saham-saham apa yang ditrendikan? Bisa seperti saham-saham kemarin sudah turun dalam blue chip pertama ya Pak ya. Ya kayak seperti Telkom kita lihat sudah mulai cukup dalam, mungkin bisa dilihat yang merupakan saham-saham big caps yang bisa menggerakkan pasar secara keseluruhan. Tapi overview kita secara strategi untuk jangka pendek hanya untuk trading. Untuk menengah kita masih wait and see, karena kalau dilihat dari sisi foreign flow-nya, asing masih terus jualan. Kalau kemarin itu tarikan pada hari pertama pembukaan setelah lebaran ini memang kencang, tapi asingnya berikutnya masih jualan, jadi masih mereka dalam tren distribusi. Kalau mereka distribusi, artinya mereka harus menjaga harga tetap di atas supaya ada profit di sana. Tapi yang sedikit hal yang melegakan adalah bahwa ini bukan capital outflow dari Indonesia. Kalau lihat dari posisi kebijakan asing di Sun itu masih stabil ya Pak ya, jadi tidak ada exodus dari dalam negeri, dan juga nilai tukar rupiah masih stabil. Jadi kuncinya di situ. Meskipun asing net sell, tapi kalau rupiah masih stabil dan posisi di Sun asing masih bertahan, itu tidak apa-apa. Mereka hanya menunggu timing untuk masuk kembali. Yang bahaya adalah jika asing net sell di equity, asing net sell di Sun, dan juga rupiah melemah, berarti itu ada capital outflow. Itu yang perlu diperhatikan. Tapi gejala-gejala sana saat ini tidak ada, dan sisi makro juga meskipun tidak ada perkembangan yang signifikan, tapi paling tidak ada hal yang mengecewakan pada saya. Jadi duitnya masih di Indonesia. Masih di Indonesia dan mungkin masih menunggu katalis Q2 semester 2 ini nantinya. Demikian untuk dilihat dari sisi foreign flow dan technical IHSG. Lalu kita beralih ke stock choose Pak Jasa. Baik, yang pertama adalah PT Chandra Asri Petrochemical atau TPIA. TPIA menunjuk CBNI untuk merevamp pabriknya. Proyek ini akan dimulai kuartal 3 tahun 2018 dan produksinya kalau memang pabrik ini diaktifkan kembali akan meningkat ya, dari 860 KTA menjadi 900 KTA. Yang berikutnya adalah PT Gajah Tunggal atau GJTL. GJTL telah mengumumkan penarikan kembali ya produknya, produk bannya yang diproduksi dari Juli 2014 sampai Desember 2016. Jadi ini hanya di ya? Amerika saja. Total unitnya mencapai 294.375 unit ban atau setara dengan 3,8% dari total penjualan Gajah Tunggal di Amerika Serikat. Kalau yang Juli 2014 mungkin udah botak kali Pak bannya. Jadi kalau saya balikin lagi aja ya. Minta yang baru gitu. Boleh tuh. Dan berikutnya adalah PT Bank Negara Indonesia atau BBNI. BBNI berencana untuk memperkuat digital bankingnya ya melalui konsep yang dinamakan Digination. Manajemen BBNI meyakini bahwa transformasi bisnis ini akan mengubah profil pelayanannya dan juga merubah perilaku nasabahnya dengan mengacu pada model transaksi yang sudah digital. Ada beberapa produk yang sudah di-develop ya, seperti BNI Digital Loan, dashboard, bansos, dan lain-lain. Ini bagus ya. Jadi, kalau bisa jalan dan sudah ekosistem jadi, ini bisa jadi pioneer untuk BNI ya. Karena kalau bank-bank lain mungkin kayak BTPN baru Genius, lalu ada BCA itu baru produk-produknya. Kalau BNI mungkin kayak dia pengen bikin satu ekosistem yang untuk digital bankingnya. Dan ini breakthrough di antara bank-bank BUMN lain yang kayaknya lagi agak kehilangan arah, kayak Bank Mandiri lagi agak kalem-kalem. Jadi mungkin bisa jadi pendobrak untuk BNI. Dan yang terakhir adalah PT Nipres atau NIPS. NIPS telah membukukan penjualan sebesar 237 miliar di kuartal 1 2017. Ini adalah penurunan dari 280 miliar pada periode yang sama tahun 2016. Dari harga pokok penjualan juga turun dari 232 miliar menjadi 204 miliar.
bottom line-nya atau laba bersihnya turun dari 19,78 miliar menjadi hanya 18,68 miliar. Jadi Nipas ini adalah produsen apa aki ya. Jadi Iya, baterai untuk mobil dan motor juga kalau nggak salah. Jadi kalau angka penjualan kendaraan stagnan ya imbasnya ke produk-produk aftermarket seperti salah satunya baterai ini yang iya. terpengaruh. Oke, selanjutnya kita akan menantikan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jika ada ingin ditanyakan, silakan diketikkan di kotak yang tersedia. Ya, penanya pertama dari Bapak Rizka Wahyu ya untuk BJTM, Tram dan KBLI. Oke, Tram ini ya zombie lama bangkit kembali. Jadi hanya untuk trading saja dan ini hanya bagi yang sudah pengalaman sebaiknya untuk trading cepat. Jadi karena kalau kita kemarin auto reject ke atas Pak ya, 33% langsung auto reject atas dan ya kami bisa sarankan jangan lupakan sejarah apa yang telah mereka lakukan pada investasi di masa lalu kemungkinan bisa berulang lagi. Jadi hati-hati saja di saham-saham seperti ini. Lalu ada untuk saham BJTM. Nah, ini BJTM juga kalau lihat dari fundamentalnya kemarin belum ada kabar apa ya Belum. BJTM Tapi ini. kalau kita lihat secara umum memang Bank Pembangunan Daerah itu NPL-nya sedikit agak tinggi memang kalau dibanding dengan bank-bank jenis lainnya ya. Itu yang menjadi kekhawatiran. Padahal kalau budget bank pembangunan kayak BPD daerah biasanya mereka konsumennya atau debitornya itu banyak kan PNS, PNS, Pemda ya. Itu Iya. harusnya lebih mudah untuk ditagih Dan daripada juga kalau kadang-kadang kan proyek-proyek APBD kan oh itu ya itu yang mungkin mungkin agak agak ketat. Nah, ya. kalau dari ya untuk valuasi masih di kisaran 1,2 kali masih cukup menarik dengan ROE 45% ya agak tinggi ya. Oke, net profit 800. Net profitnya bagus ya kisahnya Pak ya. Yeah. 800 miliar dibanding dengan tahun 2016 di 300 miliar. Jadi ini tapi agak ada pendapatan extraordinary tampaknya karena kalau dilihat dari operationnya sendiri ini cenderung stagnan tidak banyak pergerakan. Yeah. Jadi mungkin ada extraordinary income di sana. Nah, kalau balik ke technicalnya sendiri, technicalnya juga tampaknya kurang begitu bagus ini Pak. Setelah sideways dengan rentang di 650 di supportnya, kemarin sudah jebol dan sekarang di area 630-an dan sebaiknya jika ingin masuk masih wait and see dulu di saham BJTM karena tampaknya peluang untuk lanjut ke bawah masih cukup besar. Dan kalau kita lihat ini support berikutnya bisa sampai ke level Rp600 di saham BJTM ini. Lalu ada KBLI. Nah, ini KBLI kemarin ada riak-riak sedikit. Kita lihat hari ini apakah riaknya berlanjut atau tidak. Kalau masih berlanjut sampai ke level 520 bisa coba diikuti. Namun perhatikan karena kita lihat kalau riak terakhir di tanggal 17 Mei lalu hanya berlangsung 3 hari saja. Ini sudah masuk hari ketiga. Jadi tetap untuk day trade saja tidak untuk di keep di saham KBLI ini. Kemungkinan pun ada tarikan sampai ke level 550 untuk saham KBLI. Lalu Bapak Wiharto Adinoto untuk investasi jangka panjang lebih dari apakah BNL dan Indi tepat? Lalu saham lainnya apa yang menurut Oke. Kalau untuk long term Pak, kita harus lihat lagi company-nya. Company-nya ini harus memiliki reputasi yang bagus, artinya dia sudah beroperasi panjang dan sudah melalui berbagai macam situasi ekonomi dinamika ya, ada up and down-nya. Seperti misalnya saham Astra, saham Telkom itu jelas-jelas sudah melalui berbagai krisis, berbagai macam masa booming, itu bisa untuk investasi jangka panjang. Dan nature bisnisnya tidak seasonal, jadi artian seperti consumer goods, mungkin telekomunikasi, itu bisa dipilih untuk yang ingin investasi jangka panjang karena tidak seasonal.
Lalu kalau Bapak yang tanyakan untuk saham BNLI dan Indi, apakah tepat? Nah, Indi ini lagi-lagi seperti saham batubara itu seasonal. Kalau sekarang memang sudah sedang mulai pulih. Jadi selama harga batubara yang masih bagus itu bisa, tapi tidak bisa untuk disimpan panjang-panjang. Kita harus lihat timing juga. Kalau misalnya batubara kembali jelek industrinya, lebih baik dilepas. Kalau sekarang ini masih bisa di keep, mungkin setahun ke depan masih bisa saja saya untuk sektor batubara bertahan. Lalu untuk BNLI juga kemarin sedang dalam apa ya, mencoba memperbaiki lini bisnisnya setelah rugi besar tahun kemarin, dan sekarang sudah mulai untung. Tapi kalau kita lihat dari pemegang saham mayoritasnya kan Astra dan Stanchart, harusnya kita secara permodalan tidak khawatir ya kalau ada apa-apa ya. Karena pasti induknya akan membantu gitu. Dan juga kalau lihat dari induknya harusnya ini reputasi bagus dan mereka akan menjaga reputasi itu dengan tidak berbuat macam-macam ya. Jadi secara prudentity-nya harusnya lebih baik ya. Kalau kemarin memang ada glitch jadinya sempat rugi 6 triliun dan sekarang mereka sedang perbaiki untuk kinerja. Dan kalau Bapak ingin keep ya kita harus lihat tracking BNLI tahun ini tetap untung atau enggak dan tahun depan seperti apa. Kalau sementara ini kita lihat cara coba jangka panjang. Ya, untuk BNLI masih sideways Pak untuk secara chart. Tapi kalau lihat dari jangka panjangnya ini juga sudah mulai sideways ya. Kalau lihat fundamentalnya PBV berapa ya kira-kira? Ya, PBV-nya 0,76 kali, cukup menarik Pak Jasa. Untuk bank sekelas Bank Permata, untuk revenue memang agak turun ya Q1-nya, tapi paling nggak dia bottom line-nya bisa laba, itu yang sekarang kelihatan lebih bagus ya. Jadi untuk keep masih bisa untuk Bank Permata, kita lihat ke depan. Kalau ini coba ini tadi kan Pak betul. Oh ini, oh ya. Ini. Ya, Indika tampaknya sudah mulai melandai lagi di rentang 700 hingga ke 850 ya. Jadi ini untuk setahun mungkin masih bisa. Kita harus lihat perhatikan harga batubara Pak. Batubaranya selama masih stabil mungkin masih bisa cukup bagus untuk sektor batubara. Lalu Pak Bambang Heru, mohon review gudang garam. Nah, gudang garam ini sektor rokok, dan kalau kita lihat pemain besarnya adalah 3 ya, gudang garam, Jarum, dan Sampurna. Yang listing ada Sampurna dan gudang garam. Kalau ditelaah dari penjualan secara batangnya itu 2 tahun terakhir ada kontraksi, terutama di sektor yang kretek tangan Pak. Itu sama juga dengan yang dialami oleh Sampurna, di mana brand Jisamsunya itu makin ke tahun makin kecil penjualannya. Jadi memang ada perpindahan pola konsumsi dari SKT ke yang SKM, jadi sudah lebih modern. Nah, masalah dengan industri rokok adalah tahun-tahun sebelumnya itu cukup inelastis, artian ketika cukai naik, produsen membebankan kepada konsumen, langsung harga dinaikkan itu juga, dan itu tidak pengaruh ke penjualan. Jadi orang masih terus ngebul. Nah, 2 tahun terakhir ini agak berubah, di mana kenaikan cukai dan kenaikan produk itu tidak diiringi oleh kenaikan volume. Jadi artian mungkin orang sudah agak menahan diri untuk beli rokok yang semakin mahal. Nah, itu kedepannya mungkin untuk industri rokok harus berbenah. Mereka tidak bisa langsung mengimpos kenaikan cukai ke harga. Mereka harus melakukan efisiensi dalam sehingga bisa menurunkan margin. Itu yang harus mereka korbankan jika ingin mengejar volume ya. Jadi kalau harganya kemahalan, orang akan berkurang beli rokoknya. Itu yang sedang kalau kami lihat dalam fase transisi untuk tahun-tahun sekarang ini, dan itu juga harus dilihat juga dari sisi pemerintah. Mereka tidak bisa memaksakan untuk menaikkan cukai tiap tahun, karena kalau naikkan cukai orang nggak beli rokok, cukai juga akan turun. Nah, itu harus dicari spotnya antara penerimaan negara, terus sentimen mengenai bahaya tembakau, dan juga kelangsungan hidup industri tembakau sendiri. Itu secara view industri rokok ya. Nah, untuk gudang garam, balik ke gudang garam, kita lihat margin agak turun di 3 tahun belakangan ini. Tapi bottom line masih bisa dijaga Pak ya. Jadi mudah-mudahan akan ada perbaikan di tahun-tahun ke depan, paling tidak untuk menjaga volume penjualannya stabil. Kalau volume penjualan stabil, ya harga jualnya
bisa bertahan juga, bottom line juga akan terjaga. Tapi kalau untuk sekarang ini dengan harga sekarang tampaknya sudah agak terlalu overpriced ya gudang garam ya. Kita lihat pada bulan-bulan kemarin sempat ditarik tinggi dan ini sudah mulai ada koreksi sehat ya. Untuk jangka pendek mungkin bisa manfaatkan jika ada koreksi dalam lagi mungkin sampai ke level 73 untuk spek buy. Jadi untuk technical reboundnya manfaatkan. Namun untuk jangka menengah ini bisa berubah menjadi downtrend kembali di saham gudang garam karena sudah break down dari MA 20 hari ya, dimana ini adalah support cukup kuat di saham gudang garam. Jadi jangka pendek trading, tapi tunggu dulu sampai dia sudah mulai ada bottoming up. Paling tidak tunggu sampai 3 harian. Jika sudah mulai ada pembalikan arah, baru boleh masuk di saham gudang garam. Tapi untuk harga saat ini tampaknya cenderung overpriced ya dari kami untuk di saham. Jadi masih bisa lebih rendah lagi dong? Iya, untuk saham gudang garam. Demikian Pak Bambang. Pak Robert, saham Pegas, Jasa Marga, dan Kalbe Farma. Baik. Ya, Pegas mungkin saham terkait harga gas ya. Kemarin Qatar baru saja mengumumkan akan menggenjot produksi sampai 30%. Dan Amerika Serikat sendiri juga sedang dalam wacana untuk menggenjot produksi. Jadi mungkin kita akan melihat oversupply gas LNG di tahun-tahun mendatang. Nah, imbasnya gimana untuk gas? Ini harusnya bagus ya karena dia kan distribusi ya. Jadi dia cuma beli dan jual lagi, tidak memproduksi gas. Tapi kan dia sebagian besar penjualannya di dalam negeri dan harga gas untuk industri dalam negeri kan masih terus. Iya, masih tinggi. Jadi mungkin marginnya akan cukup bagus untuk Pegas. Nah, balik ke sektor teknikalnya Pegas. Untuk sementara sih masih cenderung sideways ya Pak ya. Jadi mungkin trade buy ketika sudah ada di kisaran 2250 aja Pak, tunggu. Jadi masih wait and see. Jika ada koreksi sampai level 2250 boleh coba tampung di saham Pegas ini. Namun untuk view menengah mungkin masih akan sideways dengan rentang harga di 2250 hingga 2500 rupiah. Sambil kita nanti Q2 jika ada perbaikan kinerjanya secara fundamental boleh disimpan, namun jika masih sama seperti Q1 ya artian agak menyedihkan ya sebaiknya untuk trading saja di saham Pegas. Nah, beralih ke Jasa Marga. Jasa Marga kemarin di berita omset lebarannya tampaknya tidak sesuai harapan ya. Sama seperti kejadian di sektor retail di mana Ramayana juga mengumumkan bahwa penjualan mereka tidak sesuai diharapkan. Jadi mungkin orang sudah beralih ke pesawat. Iya, transportasi umum di mana kereta api sudah jauh lebih baik dan juga pesawat dengan kapasitasnya yang makin besar juga orang akan beralih dari. Airport sudah lebih bagus di mana-mana. Iya, jadi mungkin sudah mulai mengurangi untuk naik mobilnya. Tapi kita lihat Q2 nanti jika masih bertumbuh maka harusnya masih akan cukup bagus, di mana kalau tahun ini juga mereka berencana menambah jalan tol 250 kilo kalau kurang lebih kalau nggak salah. Ini masih menyimpan potensi ke depan untuk pertumbuhan. Nah, balik ke teknikalnya, untuk harganya memang sudah naik cukup signifikan ya. Ini kemarin sempat ada koreksi, namun masih dalam posisi uptrend. Bagi yang ada barang masih bisa di hold di saham Jasa Marga ini. Bagi yang ingin masuk, coba tunggu sampai sedikit di bawah level support 53, mungkin syukur-syukur sampai 5250 boleh coba tampung di level tersebut. Namun waspadai jika tiba-tiba dia menembus dari MA 20 hari di bawah level 5250 dan closing di sana, takutnya akan ada perubahan arah seperti tadi saham gudang garam seperti teknikalnya. Jadi kalau sekarang ini masih uptrend, bagi yang punya barang masih bisa di hold. Bagi yang ingin masuk trading saja, coba tunggu di kisaran 5250 untuk masuk di saham Jasa Marga. Lalu Kalbe. Oke. Kalbe ini sudah mulai kehabisan tenaga ini kayak Pak Jasa ya. Jadi bagi yang ada barang bisa coba sell on strength. Kalau ada sempat kenaikan ke level 1650 boleh coba dilepas dulu dan tunggu barang 2 hingga 3 hari apakah sampai ke support lagi di level 1585-an. Ini MA20 biasanya menjadi support yang cukup kuat untuk bisa kembali tampung di saham Kalbe. Jadi bagi yang sudah ada barang bisa sell on strength. Bagi yang belum ada barang tunggu dulu sampai ada technical rebound baru boleh coba masuk. Lalu Pak Andri Sugiharto, ya GJTL ke depannya bagaimana? Oke, tadi baru ada kabar ini ya recall ya, mudah-mudahan tidak berpengaruh ke reputasi ya.
reputasi tetapi di sana juga cukup bagus Pak sebenarnya Gajah Tunggal di Amerika. Mudah-mudahan nggak pengaruh ke penjualan di sana. Nah kalau di sini sih kayaknya kebal dengan recall ya, dari recall pun nggak ngaruh di sini. Nah untuk technical sendiri, ya ini tampaknya masih ada peluang ke bawah Pak. Ini tepat di area support ya kisaran 980-an. Jika ada pantulan ke atas di level 980 boleh ikut dan mungkin bisa take profit di kisaran 1100 sampai ke 1150-an ya. Namun jika dia jebol di 985 maka sebaiknya tunggu dulu karena tampaknya peluang untuk ke bawah lagi jadi terbuka lebar ke 950 untuk support berikutnya di level Gajah Tunggal. Jadi saran kami tidak untuk di keep, hanya untuk trading jangka pendek saja di saham Gajah Tunggal ini Pak, dengan rentang support di level 985 hingga ke level 1150. Lalu Pak Dery Kurniawan ya untuk Waskita dan Antam. Ya untuk Waskita juga kemarin turun cukup dalam ya. Oke. Coba tunggu Pak barang 2 hingga 3 hari ini, mungkin support level 2200 jika ada sudah mulai tertahan di level 22 boleh coba masuk, tapi sama seperti tunggal ini hanya untuk trading saja, tidak untuk di hold dulu, kita lihat arahnya kemana. Karena kalau masih sideways masih sebaiknya untuk ditradingkan dengan rentang 2200 hingga 2400 rupiah Pak. Jadi kalau sekarang belum ada barang, tunggu sampai 22 boleh coba masuk. Jika sudah ada barang, kemarin belum sempat jual, mungkin tunggu di level 22 untuk averaging down, dan ketika ada tarikan sampai 23 hingga 24 boleh untuk dijual dulu. Lalu Antam kemarin di bawah 700 lagi ya. Oke, 700 masih tertahan, mungkin masih akan cenderung sideways dari 700 untuk Antamnya. Selama dia tidak bertahan lama di bawah level 700 ini masih aman, masih bisa disimpan. Kalau dari fundamental sendiri belum ada kabar positif dari Antam, jadi mungkin bisa coba trading saja dengan rentang support di level 690 hingga ke level 740 rupiah. Lalu Pak Setiadi untuk BBNI apakah bagus untuk jangka panjang, dan jika ingin masuk di harga berapa baik? Untuk BNI untuk jangka panjang ya paling tidak setahun ini masih bisa Pak ya untuk banking ya, BNI juga masih bisa. Lalu jika ingin masuk kita lihat ya ini masih sideways, jadi kalau Bapak ingin masuk coba tunggu di kisaran level 6400 Pak, dan mudah-mudahan ini sampai ke 64 sebelum rilis laporan Q2-nya, karena kalau Q2 tampaknya akan positif ya, jadi bisa menjadi katalis positif lagi bagi saham BBNI kembali ke level 7000. Jadi kalau Bapak ingin masuk tunggu di kisaran 6400 ketika ada koreksi di saham BBNI. Pak Antonius Leo untuk Astra International dan BSDE, baik ASII ini juga asik buat trading. Jadi kalau di level 86 87 boleh coba trade buy Pak di saham Astra International, dan ketika sampai ke level 89 hingga 9000 boleh dijual kembali. Jadi ini rentang antara 86 sampai 9.000 rupiah di saham Astra untuk trading. Sebenarnya kalau trennya sendiri sebenarnya masih dalam posisi uptrend ya, namun degree kemiringannya sudah mulai agak berkurang, tidak sekuat bulan lalu. Ini sudah, kalau kita lihat ini sudah mulai agak melemah uptrend kenaikannya. Oke. Lalu ada BSD. Ya, ini juga masih sideways, jadi mungkin bisa trade buy aja di kisaran 1780, 1770, 1780 Pak, dan trade sell kemarin di kisaran 1900. Kalau sementara kita lihat dari sektor properti juga belum ada katalis positif, angka penjualan juga masih cenderung stagnan saja ya. Semester 1 belum kelihatan Pak, jadi masih sideways saja. Lalu Pak Muas, Indi sama Harum yang lebih bagus dijual yang mana? Oh, mungkin Bapak ada dua-duanya ya ingin take profit ya. Oke, Indi sudah, coba Harum.
Coba tadi ini di harga berapa tadi ya? Indi ya oke, kalau Indi mungkin masih coba ditahan dulu aja. Oke. Masih bisa di hold dulu aja indikanya. Kalau untuk Harum Energi, oke, timingnya boleh coba dijual ya. Kalau untuk trading sih dua-dua juga bisa ya. Tapi kalau timingnya mungkin masih bisa di hold dulu balas 1 sampai 2 hari. Kita lihat batu bara kemarin masih menguat ya Pak ya, 2 hari terakhir ini. Jadi mana yang bagus untuk apa tadi pertanyaannya? Dijual ya. Ya, yang mana dong dari dua ini? Tergantung kalau lebih untung yang mana, sudah profitnya posisinya sudah lebih profit yang mana. Kalau posisi secara chart ini dulu sama masih ada potensi untuk up. Namun untuk Harum mungkin bisa coba trade sell nanti di kisaran 2200. Sementara untuk Indika tadi ya ini cukup kecil rentangnya, mungkin di kisaran 840 hingga 850 untuk Indika. Lebih stabil Indika ya. Kalau mencari kestabilan Indika, cuman kalau mau mencari sedikit action lah ya, naik turun sih lebih ke Harum. Harum lebih secara chart lebih hidup lah kalau kita lihat. Iya. Gitu. Oke. Lalu ke Ibu Vivi, saham Sritex. Ya, Sril juga masih belum ada tanda gerakan. Ibu, jika Ibu ada barang bisa di hold saja, tunggu sampai ada tarikan kencang. Kalau belum ada barang mungkin coba tunggu di kisaran Rp300 saja jika ingin tampung di sana Bu. Sambil menunggu arah gerakan ini kayaknya belum ada sentimen penggerak lagi di saham Sril ini. Pak Michael Sutandi, Aces dan CK baik. Aces kemarin turun cukup dalam ya. Tapi kalau kita lihat dari angka penjualan sih sebenarnya Q1-nya cukup solid Aces, dan kalau beda dengan retailer dia tidak terlalu seasonal, jadi orang nggak akan beli palu ketika lebaran ya. Jadi orang butuh dia baru beli S1 dan penjualan cukup stabil kemarin ini. Nah, untuk tren sendiri ini masih dalam fase uptrend, dan memang kemarin ini sempat ada koreksi, tapi bisa kita lihat seandainya hari ini kembali ada rebound atau kembali menjauhi MA 20 hari yang garis merah ini, maka boleh coba masuk ikut, karena ini berarti uptrendnya masih terjaga dan berpeluang untuk kembali ke level 1100. Namun jika dia hari ini terus ke bawah dan bahkan ke bawah Rp1.000 ke level 960, jadi ini agak-agak yellow alert ya, masih wait and see saja posisinya. Perhatikan hari ini, jika dia hari ini mampu hijau, artian either opennya gap up atau setelah open di harga yang bergerak naik, itu boleh masuk ikut dan tunggu sampai 3-4 hari, boleh coba take profit mungkin di kisaran Rp1.100. Namun jika hari ini masih merah, sebaiknya wait and see dulu di saham S1R ini. Lalu ada CK. Ya, CK belum ada sentimen positif ya, tapi kalau sudah ada barang boleh di hold saja saham ini. Kalau nggak salah sih CK fundamental juga nggak ada masalah. Ya, CK untuk revenue-nya Q1-nya naik cukup tinggi 34%. Dengan PE ratio 6 kali, PBV 1 kali, jadi valuasi cukup menarik. Cuman karena sahamnya tidak terlalu aktif, jadi nggak banyak bergerak. Jadi mungkin ini untuk yang tipe investment ya Pak ya. Jadi bagi yang beli dan simpen, tunggu sampai ada gerakan aktif seperti tanggal 22 Mei kemarin baru bisa jual lagi. Lalu Pak Dedi Syahputra, saham BNGA, apakah sudah boleh entry kembali ya BNGA? Oke, BNGA. Kemarin nggak ada masalah apa ya BNGA Pak ya? Secara fundamental masih baik-baik aja kan ya? Baik ya. BNGA juga masih menanti rilis Q2 seperti apa? Kalau lihat dari harga ini sedikit downtrend ya Pak. Jadi kalau ingin masuk coba tunggu di kisaran 11.40 hingga 11.50 saja, dan bisa take profit di kisaran 12.30 hingga 12.40. Jadi ini masih trading saja di saham BNGA sembari menanti rilis laporan keuangan Q2-nya.
Lalu Pak Ahmad Riyandi, BNLI dan Telkom tadi BNLI sudah kita bahas, jadi masih bisa di hold. Jadi kalau tadi trennya masih sideways Pak jasa ya untuk BNLI ya, mungkin untuk trading jangka pendek saya untuk BNLI. Nah Telkom ini naiknya cukup kencang kemarin, dan ini kita lihat polanya berulang ya di tanggal 21 April, lalu tanggal 19 Mei kemarin, di awal bulan tanggal 3 Juli ini. Nah, ini fase konsolidasi cukup panjang di Telkom, jadi kita harus lihat dulu konsolidasi dalam pekan ini. Jika dia sudah mulai ada ya hovering di kisaran support, mungkin akan ada di kisaran 4.500, boleh coba masuk di sana. Nah, pagi ini agak naik lagi di 46 ya. Namun kalau dari indikator MACD maupun stokastik masih ada peluang untuk koreksi, jadi sebaiknya tunggu sampai sudah stabil harga di berapa baru boleh masuk kembali. Kalau untuk view-nya secara fundamental juga masih kuat. Kemarin Q1 masih solid, dan Q2 juga tampaknya masih akan membuahkan pertumbuhan di sisi top line maupun bottom line-nya, Pak. Lalu SCMA 2 hari berturut-turut dibanting tapi asing banyak beli, apakah mungkin untuk rebound di sekarang? Nah, asingnya apakah broker asing atau memang pemain foreign Pak, jadi harus dibedakan. Nah, seandainya memang yang beli memang pemain foreign, kalau memang asing, kalau lihat dari IHSG biasanya mereka kalau ketika mereka masuk banyak, harganya dibanting, jadi mereka sengaja membuat cadder pemain lokal dengan harga yang turun. Nah, kalau kita lihat pola mereka sudah bisa seperti itu, bisa diikuti pola mereka. Namun kalau lihat dari tacticalnya mungkin tunggu sampai stabil dulu harganya baru boleh masuk. Kalau di sini memang masih belum terlalu stabil, ini sangat-sangat downtrend, dan mungkin dalam 1 hingga 2 hari kita bisa melihat area bottomnya di berapa. Kalau lihat secara tactical mungkin ada di supportnya kisaran 2.300 dan bawahnya lagi di 2.200 Pak. Jadi 22 hingga 23 mungkin bisa ditunggu untuk entry level kembali di saham SCMA. SCMA ini sentimennya adalah dia menurut IC Nielsen sudah 3 bulan ini market share-nya terus turun. Oh, okay. Jadi mungkin itu akan mempengaruhi pendapatan iklannya ya. Kalau market share terus turun kan pasti kan orang ngapain iklan di stasiun ini gitu kan. Kalah mungkin dengan Antv ya. Iya, dibandingkan dengan yang lain-lain, dia sudah 3 bulan berturut-turut ini market share-nya terus menciut gitu. Oke, saya udah lama nggak lihat TV lokal, soalnya nggak ada yang bagus juga untuk dilihat. Ya mungkin kalau dia banyak yang masuk ke serial India bisa naik lagi nanti market share-nya. Mungkin memang harus ada mungkin program baru atau apa. Karena di Indonesia acara bagus belum itu banyak penontonnya. Sedih sekali. Lalu Pak David Perdana, bagaimana untuk Sochi? Apakah akan terus mengalami penurunan? Sochi ini pelayaran ya, Sochi. Ya memang untuk industri pelayaran sendiri tidak, kemarin kita juga bertanya ini yang bikin naik apa gitu, karena kalau dari fundamentalnya nggak ada istimewa dan memang mungkin hanya digerakkan saja, dan ini tampaknya sudah mulai reda euforianya. Kalau Bapak sudah kadung ada di atas ya mungkin tunggu saja sampai ada tarikan lagi baru boleh jual. Namun kami saran tidak untuk averaging down dulu di saham Sochi. Kalau lihat fundamentalnya seperti apa ya Pak Jasa ya? Ya, untuk fundamentalnya sendiri Q1 stagnan, cenderung stagnan ya, tidak banyak pergerakan. Dari labanya memang ada kenaikan, namun dari sisi laba operasi malah turun. Jadi nggak ada istimewa dengan fundamentalnya. Jadi kemarin memang hanya digerakkan saja, dan jika ingin keluar ya tunggu sampai ada tarikan lagi di saham Sochi, karena kita tidak bisa komen banyak ya di saham ini ya. Fundamentalnya memang cukup kuat karena memang 70% lebih kontraknya itu dari Pertamina. Sedangkan kita tahu kan memang produksi Indonesia kan minyaknya terus turun ya. Jadi yang di kapal pun pasti harus terus berkurang kalau produksinya terus turun. Jadi mungkin itu bisa membuat kinerjanya tertekan secara fundamental. Namun secara kontrak jangka panjang dengan Pertamina sih harusnya memberikan cash flow yang cukup stabil ya. Tapi mungkin apa ya, mereka harus diversifikasi, tidak hanya mengandalkan migas ya jika ingin survive. Jadi going concern-nya tuh ada, mereka harus diversifikasi, apakah mereka beralih ke logistik atau gimana. Kalau hanya untuk minyak
saja dan tadi tren minyaknya akan turun, maka suatu saat pasti akan Mereka sebenarnya ada selesai. galangan kapal. Mereka ada galangan, mungkin belum kontribusinya belum cukup signifikan untuk mengimbangi pelemahan di migasnya seperti itu. Oke, jadi mungkin untuk pelayaran masih belum ada katalis positif Pak di satu pelayaran secara keseluruhan ya. Lalu Ibu Putri mohon dibahas saham Silo. Ya, Siloam Hospital. Ya, ini kalau industri rumah sakit mereka ini investasinya cukup besar dan ya memang kalau lihat dari revenue stream harusnya akan terus ada ya, tapi kalau lihat rumah sakit kan berbagai merek dan biasanya pasien tidak setia pada merek rumah sakit tapi pada dokternya. Jadi kalau dokternya memang bagus, orang akan cari ke sana. Nah, kalau Silo ini brandingnya cukup kuat, jadi di berbagai kota ini sudah ada dan mudah-mudahan itu bisa menopang orang terus berobat ke Silo. Nah, ke teknik kelas sendiri sekarang ini sedang ada di bottom. Kita lihat 1-2 hari jika ada pantulan sedikit ke atas, mungkin coba bisa diikutin, tapi hanya untuk trading saja ya, tidak untuk di hold di saham Silo ini. Karena kalau Silo, kita lihat fundamentalnya seperti apa. Kalau nggak salah mereka masih banyak dibebani oleh biaya ekspansi ya. Iya, karena memang kan sebagian besar rumah sakitnya rumah sakit baru nih. Jadi mungkin belum bisa menutup biaya dari pembangunan rumah sakit. Iya, profitnya masih stagnan di 40 miliar. Top line memang ada tumbuh ya, tapi memang karena kalau dia gedung baru biasanya biaya depresiasi masih besar dan itu akan pengaruh ke bottom line. Jadi masih akan cukup bergejolak di Silo ini. Kami misalkan hanya untuk trading saja dengan support di sekarang Rp11.000 dan mungkin take profit di kisaran Rp12.500. Berikutnya Bapak Roy Barus, saham ADI, CTRA, dan Elsa. Ya, konstruksi belum ada sentimen positif dari sahamnya, harganya cenderung tertekan dan kalau sekarang ADI karena ada sedikit kenaikan Pak, jadi mungkin bisa buy on weakness di kisaran 2160, 2150 dan tunggu sampai 23 sampai 2350 bisa coba take profit di saham ADI. Untuk tren sendiri masih cenderung sideways dengan rentang antara 21 hingga ke Rp2.400. Next ada CTRA. Ya, CTRA ini sebentar coba kita pakai Bollinger. Downtrendnya sudah terpecahkan atau gimana? Kalau lihat dari trennya ya? Jangka pendeknya oke. Kalau downtrendnya masih dalam posisi downtrend Pak, cuman kita lihat ini sampai seberapa kuatkah pantulannya. Ya. Jadi ini pantulan mungkin akan sampai ke level 1240, 1250 ya. Jadi masih ada ruang lah ya. Masih ada ruang tapi sudah cukup tidak terlalu lebar. Jika yang sudah ada barang boleh di hold. Bagi yang belum ada barang dan ingin coba, boleh coba mungkin bisa buy on weakness di kisaran 1175 ya. Ini target resistennya 1240 hingga 1250. Namun kalau kita lihat dari MACD line maupun stokastik tampaknya sudah mulai agak puncak ya. Jadi penguatan mungkin akan cenderung terbatas. Jika ada tarikan secara signifikan itu mungkin pertanda bagi pemain besarnya keluar. Jadi ada tarikan signifikan justru kita manfaat untuk keluar saja di saham CTRA ini jangka pendeknya. Namun untuk trennya ini masih dalam fase downtrend dan kita belum melihat arahnya untuk breakout dari downtrend tersebut. Demikian Pak Roy. Lalu ada Elsa minyaknya cukup bergejolak kemarin ya dan harga Elsa ini masih meluncur ternyata. Ya, oke, masih sedih juga saham Elsa. Masih wait and see Pak, mungkin bisa beralih ke saham lain dulu saja. Kalau Bapak mungkin sudah ada barang di saham Elsa, manfaatkan riak-riak seperti kejadian tanggal 10 April lalu. Kalau ada kenaikan ini digunakan untuk jualan saja karena memang secara tren belum ada tanda untuk pulih atau jadi belum ketahuan untuk bottomnya di berapa. Kalau lihat dari supportnya sih kuatnya di 174 tapi memang sangat jauh dari harga sekarang di level 278. Mudah-mudahan sih nggak sampai sana ya. Tapi untuk bottom sendiri kita masih belum tahu ini kemana. Jadi lebih baik avoid dulu di saham Elsa.
Lalu Pak Dedi, ya, apakah menurunnya sektor retail dan jalan tol efek konsumsi masyarakat beralih ke brand premium? Saham API justru naik dan saham LPPF dan RAS turun, jalan tol tidak macet. Nah, nah ini kita harus lihat pilah-pilah juga sektornya. Kalau kita lihat menengah atas, kalau MAPI ya, kalau malah di public expose sih penjualan mereka yang departemen store-nya tidak bagus juga, kecuali Sogonya. Tapi untuk brand-brand seperti Starbucks, lalu juga Zara-nya ini masih bertumbuh. Jadi artinya segmen menengah atas masih ada peningkatan konsumsi. Ini yang menengah bawah ini yang menjadi tanda tanya, apakah mereka menahan konsumsi karena memang nggak ada uang, atau mereka apa ya, motif berjaga-jaga, jadi mengurangi expenditure, tapi mereka punya uang, tapi mereka mengurangi pembiaya pembelanjaannya. Itu yang masih bertanya. Yang kalau saya duga sih memang karena memang pertumbuhan gaji melambat. Iya. Makanya mereka sampai mengurangi rokok itu kan sudah sangat gimana ya, emang gimana gitu, budgetnya segitu gitu. Ya mungkin ilustrasi gini, kita biasa mungkin setiap bulan ada penambahan income naik 10% katakan ya, tapi tiba-tiba beberapa bulan ini cuma naik 2% kan berasa miskin banget, padahal masih tumbuh tapi berasa wah kok cuma segini, jadi ngerem belanjanya itu saja. Tapi secara psikologis, kalau secara daya beli masih ada, namun ini sifatnya psikologis dugaan kami. Kita harus lihat apakah berlanjut sepanjang tahun. Mungkin perlu ada dobrakan dari pemerintah untuk bisa menggenjot konsumsi masyarakat, karena memang kalau dari 2008 mungkin tingkat kenaikan income-nya lonjakannya cukup tinggi, dan sejak 2012 setelah komoditinya melempem, nah income masyarakatnya kita lihat aja UMR kan kenaikannya sekarang udah nggak seagresif dulu ya. Gitu. Jadi imbas dari itu yang menekan menengah ke bawah kan. Iya. Dan juga kita juga sudah mengurangi belanja-belanja barang-barang wahnya ya, jadi agak-agak tertahan di sana Pak Dedi. Lalu Pak Michael, BBKP apakah bisa untuk jangka panjang, Bang Bukopin? Bukopin kemarin gimana Pak ya? Waktu itu masih oke juga ya? Masih oke, terutama dia mendapatkan biaya pendapatan dari fee based income dari kartu kreditnya. Ya, dia pertumbuhannya sangat baik di kartu kredit, dan juga mereka pertumbuhan di kredit untuk pensiunnya juga tumbuh ya. Ya, tumbuhnya luar biasa, double digit. Jadi dua itu yang menopang kinerja Bank Bukopin dalam beberapa kuartal terakhir ini sih. Nah, ini sedang ada perubahan landscape ya di industri keuangan dengan ada fintech dan mereka beralih ke digital banking. Mungkin Pak Michael bisa lihat bank-bank yang mengembrace perubahan ini ya. Jadi mereka bisa melihat perubahan landscape, mereka melakukan inovasi, itu yang bank akan survive. Namun jika bank-bank yang masih stuck di cara bisnis lama, mungkin itu akan ketinggalan ya Pak Jasa ya. Dan juga target konsumen mereka yang untuk kreditnya, jika mereka bisa menyasar segmen yang risiko lebih rendah, nah itu yang akan bagus. Jadi kita lihat dari sisi bisnisnya dan juga dari konsumen dari bank-bank itu yang bisa kita lihat apakah mereka akan bertahan jangka panjang atau tidak. Demikian Pak Michael. Ya oke, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Hari ini cukup ramai Pak Jasa ya, sudah kembali dari cuti tampaknya. Baik, kita akan cukupkan Philip webinar edisi hari ini. Kita jumpa lagi besok hari Jumat ya Pak, tanggal 7. Mudah-mudahan kelesuan di market ini tidak berlangsung lama dan bisa kembali bergairah kembali, kita lihat dalam bulan-bulan ke depan. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi dan salam cuan.